Ya, jadi kita hari ini akan membahas ya, pengenalan ya ini. Jadi Regression Discontinuity Design atau RDD ini sebenarnya bagian yang jelas dia bagiannya dari regresi gitu ya. Tapi lebih detailnya nanti kita kita pelajari bersama ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah dengar ya atau bahkan sudah melakukan analisis ini gitu ya. Itu tadi ini yang saya sampaikan ya, berkas ada di Google Classroom. Ada paper yang saya jadikan contoh itu ada di sana semua. Kemudian ada data SPSS dari Profesor Bush ya, nanti bisa diakses, di-download. Kemudian kita bisa menganalisisnya. Ada juga SPSS sintaksnya ya. Jadi nanti tinggal run itu di sintaks terus bisa keluar hasilnya gitu. Nah, regression discontinuity ini atau discontinuity berarti kan tidak bersambung gitu ya, terputus gitu ya. Jadi ini adalah metode untuk mengetahui efek ya dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai cutoff ya, cutoff, batas atau threshold ya biasanya digunakan ya. Nah, nanti setelah ada cutoff atau threshold atau batas tadi, kita bandingkan ya kelompok yang di atas atau di bawah cutoff tadi. Nah, ini mungkin masih agak yang belum pernah melihat hasilnya masih agak sulit membayangkan gitu ya. Nah, ini dikembangkan pertama kali itu oleh Thistlethwaite sama Campbell. Nah, mungkin Campbell sudah pernah dengar ya, Donald T. Campbell ya. Kalau pernah dengar Sadie Scoop Campbell, ya itu Campbell-nya itu ya Donald T. Campbell itu yang pertama kali di tahun 60-an itu merumuskan ya logik dari regression discontinuity ini. Sadie Scoop and Campbell itu yang buku eksperimen kuasi itu loh ya, randomized and experimental and quasi experimental design ya, general inference itu bukunya Sadie Scoop and Campbell itu. Nah, akhir-akhir ini setelah tahun 2000-an itu 2000-an akhir ya, 2000-an akhir itu banyak sekali penggunaan regression discontinuity ya. Nah, memang awalnya regression discontinuity ini dari untuk analisis di eksperimen gitu. Jadi analisis eksperimen yang basisnya regresi. Nah, itu kita lihat banyak perkembangan termasuk Mas Wahyu Widiarso itu profesornya kan mengembangkan Profesor Steyer itu mengembangkan effect light itu ya, analisis eksperimen yang menggunakan regresi ya. Itu ada aplikasi khusus namanya effect light itu. Jadi prinsipnya kita membandingkan regresi antar kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, itu dibentuk dummy variabel gitu ya. Nah, itu mungkin tuh enggak Nah, nanti efeknya dapat terlihat dari adanya garis regresi yang terputus ya, menyimpang pada cutoff. Jadi nanti garis regresinya terlihat terputus gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya dari regression discontinuity, tapi yang
tidak menunjukkan adanya efek ya. Jadi sebelah kiri itu grup kontrol, sebelah kanan itu grup eksperimen. Nah ini cut off-nya ini di tengah ini gitu. Cut off-nya di tengah ini. Nah ini di sini menunjukkan garis regresi yang continuous gitu ya. Ini menunjukkan regression discontinuity ya pada sebuah eksperimen, tapi tanpa adanya efek, tidak terbukti efeknya. Jadi tidak ada hubungan kausal ya antara efek sebab terhadap efek gitu. Jadi kita lihat di sini antara garis regresinya ya nyambung gitu ya. Garis regresinya nyambung. Nah, selanjutnya kita lihat kalau regression discontinuity pada eksperimen yang terbukti adanya efek dari treatment gitu ya. Nah, di sini terlihat pada cut off ya, pada threshold sini 50 ya. Jadi berdasarkan assignment variable, jadi di sini ada batas ya, batas skor tertentu yang menjadikan partisipan itu masuk ke kelompok treatment dan masuk ke kelompok kontrol gitu. Jadi di sini yang di atas threshold, di atas cut off ini, di atas 50 skornya assignment variable ini bisa banyak beragam ya, bentuknya ya. Misalnya banyak, nanti ada contoh-contohnya ya. Bisa juga ini dari skor pretestnya gitu ya. Pretestnya berapa itu bisa dijadikan dasar sebagai penempatan individu pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, jadi ini terlihat di sini adanya gap gitu ya, adanya kondisi yang discontinuity ya, kondisi yang terputus. Nah, inilah makanya dinamakan regression discontinuity, regression yang tidak lurus ya, maksudnya regression yang terpatah dan ada gapnya ya. Nah, nanti kita tertarik pada gapnya ini berapa gitu ya, gapnya ini berapa dan slope-nya ini ya, slope-nya, kemiringannya gitu ya, itu yang kita lihat ya. Tapi dari secara visual ini kan sudah terlihat gitu ya, bahwa kelompok treatment di sini itu lebih tinggi gitu ya dibanding kelompok kontrol gitu. Itu. Nah, oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, regression discontinuity ini pertama kali dikembangkan oleh Thistlethwaite sama Campbell ya, Donald T. Campbell ya, dari Cdiscus and Campbell. Awalnya menguji efek dalam eksperimen. Nah, kemudian bisa kita gunakan juga, banyak yang menggunakan untuk kondisi non eksperimen. Jadi kalau di bukunya Cdiscus and Campbell itu RDD ini itu masuk ke eksperimen kuasi gitu ya, karena kondisi antar dua kelompok itu berbeda, atau memasukkan assignment, penugasan si partisipan ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu tidak secara acak ya, tapi berdasarkan cut off atau threshold ya dari pengukuran awal ya, assignment variable tadi gitu. Nah, disinilah adanya anomalinya gitu ya, karena kedua grup ini tidak sama kondisinya gitu. Jadi karena selama ini kan eksperimen itu prinsipnya adalah kita bisa mendapatkan kontrol ya itu dengan menyamakan semua kondisi gitu kan. Kita punya grup kontrol dan grup eksperimen, kita menyamakan kondisi mereka gitu ya dengan penugasan acak. Jadi biasanya kalau eksperimen acak ya, randomized assignment ya, atau randomized control trials itu
sekelompok partisipan itu misalnya ada 50 partisipan. Nah, 50 partisipan ini kita bagi secara acak ke kedua kelompok gitu ya. Secara acak ke kedua kelompok. Caranya bagaimana? Biasanya paling sederhana kita undi ya, pakai koin misalnya gitu ya. Nah, dengan pengacaan ini harapannya adalah bahwa kedua kelompok itu ya, kedua kelompok memiliki karakteristik yang sama gitu ya. Nah, misalnya kalau kita dari 50 orang itu tadi kita ajak ya 25 nanti kemungkinan besarnya IQ-nya itu rata IQ-nya itu setara ya. Kalau tidak sama ya setara gitu. Kemudian misalnya variasi kepribadiannya itu setara gitu ya. Terus kemampuan persepsinya gitu ya, kemampuan responsnya itu kedua grup ini sama ya. Berat badannya bisa juga sama gitu ya. Secara fisiologis jadinya sama. Kalau ada sekelompok orang kita bagi dua secara acak, nah dia kemungkinannya kondisinya sama. Nah, dengan adanya kesamaan ini, maka yang ingin kita capai dalam eksperimen adalah bahwa kalau satu kita beri pelatihan ya, atau satu kita beri treatment, yang lain tidak kita beri treatment ya, nanti pada pengukuran kedua, pada post test gitu ya, nanti ketika ada perbedaan skor, nah perbedaan skor itu bisa kita atribusikan, bisa kita simpulkan bahwa perbedaan skor itu adalah akibat dari treatment atau intervensi kita gitu. Nah, jadi itulah yang namanya efek gitu ya. Efeknya munculnya ada perbedaan karena tadi kedua kelompoknya itu sama, berarti kalau ada perbedaan itu akibat dari intervensi, akibat dari treatment gitu. Kita penyimpulannya seperti itu. Nah, itu yang prinsip dari counterfaktual ya dalam eksperimen. Nah, sementara di sini di regression discontinuity mereka sengaja dibedakan gitu ya berdasarkan cut off skor tertentu gitu. Cut off skor tertentu ya, ini ada beragam ya, misalnya skor dari screening depresi ya, skor dari jumlah jam kerja gitu ya, yang jumlah jam kerja di bawah sekian itu tidak mendapat intervensi, yang lebih dari sekian itu dapat intervensi misalnya kayak gitu. Ada juga seperti itu ya. Nah, nanti penerapannya bisa sangat beragam sekali ya. Nah, nanti tergantung konstruknya apa gitu, bisa kita terapkan ya menggunakan regression discontinuity ini. Nah, juga di sini dinilai lebih tepat sasaran ya, treatment sesuai kebutuhan ya. Kalau ini dalam konteksnya ini kita masih ke konteks eksperimen ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, belum masuk ke konteks survei. Nah, kalau di Sadis, Cook and Campbell itu salah satu contoh awal itu adalah studi tentang insentif untuk mantan napi. Jadi di sini napi yang keluar gitu ya, dalam studi ini di Amerika itu napi yang keluar dari sebuah institusi rehabilitasi itu mereka akan mendapatkan unemployment compensation itu apa tuh, kayak subsidi ya, mendapatkan subsidi gitu ya. Napi yang keluar, yang lulus dari lembaga pemasyarakatan itu akan mendapatkan insentif ya, subsidi kalau mereka bekerja ya sekitar 600 jam selama 1 tahun terakhir di penjara itu gitu ya. Nah, jadi
cut off-nya di sini itu berapa jam dia bekerja pada 12 bulan terakhir gitu. Nah, yang di bawah itu tidak mendapat bantuan itu tadi gitu. Nah, di sini logiknya terkait tepat sasaran tadi ya, karena dinilai yang bekerja di lembaga pemasyarakatan sebelum dia keluar itu menunjukkan keinginan dia untuk berbaur menjadi aktif lagi menjadi anggota masyarakat gitu. Jadi mereka yang diberi subsidi itu. Nah, setelah itu baru dilihat ya hasilnya seperti apa gitu. Nah, ini salah satu contoh saja. Nah, jadi sekitar yang menerima bantuan itu 13%-nya itu lebih rendah 13% tingkat residivisnya. Jadi lebih rendah tingkat kejahatan setelah dia keluar dari penjara gitu. Ya, memang ini logis ya kalau kita lihat mereka dapat subsidi gitu ya. Nah, ini agak terlalu ini ya kurang pas 100% mungkin ya contohnya untuk konteks psikologi ya atau ilmu sosial. Nah, ini juga saya pikir ini regression discontinuity ini banyak digunakan di penelitian sosial ya. Jadi econometrics itu banyak ya di kesehatan itu banyak ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan assignment tadi score cut off, assignment atau penugasan penempatan individu dalam kelompok kontrol kelompok eksperimen itu berdasarkan dari cut off yang ditentukan sebelumnya gitu ya. Nah, assignment variabel ini bisa menggunakan pretest tadi sudah saya singgung. Nah, berjenis continuous ya, minimal ordinal ya. Itu. Nah, beberapa keunggulan dari regression discontinuity design ini, dia sangat intuitif ya, dalam artian ini mudah, istilahnya itu logis gitu, logical, mudah gitu ya. Kita membandingkan dua kelompok individu di bawah dan di atas cut off saja gitu ya. Jadi jelas gitu ya perbandingannya. Kalau terutama kalau kita basisnya adalah nanti regresi gitu ya, membandingkan dua kelompok ini sangat jelas gitu ya kalau dari regression discontinuity ini. Nah, kemudian adanya gap antara garis regresi menunjukkan estimasi yang kredibel. Jadi jelas gitu ya, ada dalam secara visual tadi kan jelas ada gap gitu. Nah, gapnya ini yang kita tertarik ya, signifikan atau tidak discontinuity-nya ini tadi gitu ya. Ketika dia ada gap antara keduanya itu berarti dia bisa kita simpulkan ada perbedaan ya atau ada efek gitu. Nah, ya ini salah satu keunggulan RDD ya, memiliki kekuatan kesimpulan kausal ya, kekuatan inferensi yang mendekati randomized assignment ya, randomized control trial ya. Ini disampaikan oleh Campbell ya, di Sediscook and Campbell, sama di penelitiannya Chaplin ya, ini yang 2018 ya, cukup baru ya. Jadi Chaplin itu membuat meta-analisis ya, sepertinya Chaplin sudah saya masukkan belum ya di Google Classroom ya, nanti coba cek ya. Meta-analisis tentang studi-studi yang menggunakan regression discontinuity gitu ya. Jadi judulnya itu The Internal and External Validity of Regression Discontinuity ya. Di situ dia hasil dari meta-analisisnya itu menyampaikan, kalau nggak salah dari setelah
di akhir itu dia dapatnya 15 komparasi gitu ya, 15 paper ya yang tentang komparasi antara randomized control trial sama regression discontinuity gitu. Dan hasilnya dia menyatakan bahwa validitas internalnya validitas internal dari regression discontinuity ini tidak kalah gitu ya dengan randomized control trial itu. Nah, kenapa Sedis Cook and Campbell itu bisa mengatakan bahwa kekuatan inferensinya ini lebih mendekati gitu ya randomized assignment ya. Ini sangat-sangat untuk saya pribadi itu cukup terkejut ya gitu, karena selama ini kan kita menilai bahwa yang nomor satu tuh ya pokoknya randomized control trial, randomized assignment gitu ya. Tapi di beberapa literatur tadi menyatakan nggak hanya randomized control trial gitu loh. Jadi bisa regression discontinuity ini bisa menyamai itu gitu ya. Nah, dasar dari salah satu dasar ya kesimpulan si Campbell itu adalah perbandingannya gitu ya antara randomized experiment dengan RDD ya, regression discontinuity design. Nah, ini adalah eksperimen acak yang tidak terbukti ya. Yang tidak terbukti itu seperti ini. Jadi garis regresinya hanya satu gitu ya. Jadi skor pretest dan posttest itu tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi untuk grup kontrol dan eksperimen, jadi mengumpul semua gitu ya, tidak ada perbedaan. Nah kalau ada randomized eksperimen yang terbukti, yaitu nanti hasilnya itu seperti ini gitu. Jadi ada dua kelompok gitu ya, terjadi subgroup ya di dalamnya itu ya. Nah, subgroupnya itu ya perbedaan skornya, perbedaan skor post-testnya gitu ya. Jadi yang X itu adalah treatment, yang bulat itu ya, yang bulat itu adalah kontrol gitu ya. Di sini terlihat jelas ada pemisahan skor ya, itu pemisahan skor antara kelompok treatment sama kelompok kontrol. Yang kelompok treatment dia lebih tinggi gitu ya. Terus dibuatlah garis regresi untuk keduanya. Jadi terlihat di sini eksperimen acak ya yang efeknya itu terlihat ya, efeknya terbukti gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, yang sebelah kiri itu adalah regression discontinuity pada eksperimen yang efektif, yang terbukti efeknya gitu ya. Ya, di tengahnya itu yang batasnya ya, cut off-nya gitu ya. Nah, sementara yang di kanan ini tadi yang baru saja Bapak Ibu lihat ya. Jadi ini adalah randomized eksperimen, ya, eksperimen acak yang efektif gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini kan mirip gitu ya. Perbedaannya hanya di sebelah di regression discontinuity ini grupnya itu terpisah gitu ya. Nah, di sini grupnya sama gitu ya. Grupnya sama. Tuh. Nah, kalau
ini kita tutup gitu ya, kita tutup yang grup treatmentnya yang sebelum cut off-nya, walaupun ini cut off-nya kan nggak ada ya, cut off-nya ini kan nggak ada karena dia randomized eksperimen gitu. Sementara yang sini ada cut off-nya dari regression discontinuity. Nah kalau kita tutup, nah jadinya ini sama gitu loh, konsepnya jadinya sebenarnya sama gitu, antara regression discontinuity dengan randomized eksperimen gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke keunggulan dari regression discontinuity gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, bisa kita gunakan untuk analisis data sekunder ya. Misalnya IFLS ya, HDSS, RISC-DAS ya, GSHS ya. GSHS itu Global School Based Student Health ya. Global School Based Student Health Survey ya. Lupa saya. Nah, IFLS Bapak Ibu pasti sudah ada familiar semua ya. IFLS itu Indonesian Family Life Survey ya. Di situ ada banyak sekali ya variabel psikologis ya, yang Bapak Ibu yang dari psikologi ya. Happiness ada, ya, screening depresi ada, kepribadian ada, Big Five ya kepribadiannya, pengambilan risiko ada, ada aktivitas fisik ada, positif negatif effect ada, banyak sekali gitu ya yang bisa kita gunakan gitu, dan itu masih belum banyak dimanfaatkan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan IFLS ya nanti silakan. Biasanya itu MAPSI itu sering ya buat pelatihan IFLS ya. Nanti silakan mengikuti Nah, tanya Mas Julaibib ini di MAPSI ya. Ikuti aja itunya Instagramnya itu biasanya nanti ada informasi kapan ada pelatihan IFLS ya. Sekarang juga sudah banyak sekali yang mahasiswa skripsi dan tesis dengan menggunakan data IFLS gitu ya. Dan ini longitudinal ya, sampelnya banyak ya. 50.000 partisipan lebih ya, seluruh Indonesia terwakili, seluruh representativeness-nya bagus gitu ya. Terus dia face to face interview ya. Wah, ini kok jadi melenceng ke IFLS ini ya. Juga HDSS ya, ini kemarin kalau nggak salah ini kan banyak yang dari keperawatan ya, Bapak Ibu ya. Iya, Ibu-ibu ya, banyak ya dari keperawatan, kalau nggak salah selain psikologi itu keperawatan ada 13 orang mungkin. Iya, keperawatan. Ya, ada mungkin yang dari FKKMK UGM atau yang bisa sedikit cerita terkait HDSS, Bapak Ibu. Suara Pak Bina tadi. Ya. Kami dari keperawatan Unhas, Pak Bina. Oh ya. Kita ada 13 orang. Silakan Pak Bu Rini. Silakan Bu Rini, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk HDSS kita belum pakai, tapi kalau saya pribadi juga menggunakan data sekunder lebih banyak untuk data iklimnya BPJS, Pak Bina. Jadi memang ya, jadi data itu apa Bu? Mohon maaf, diulang. Iklim. Oke. Ya, iklim. Jadi itu juga menggunakan data sekunder, Pak Bina. Namun yang untuk yang lain-lain ini kita belum pakai untuk di keperawatan kami, Pak. Tadi HDSS kepanjangannya apa, Pak Bina? HDSS itu Health Demographic Surveillance System.
khususnya yang di dari Sleman ya, HDSS Sleman itu. ya, Health Demographic Surveillance System itu. Nanti ya mungkin belum sampai ada situ yang Pak Bina. dari FKKMK itu sangat bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Ini HDSS itu juga longitudinal setiap tahun gitu. Longitudinal setiap tahun kita dilakukan surveinya, mengikuti gitu ya. Datanya itu udah lebih dari 17 juta sel itu ya, 17 juta sel data ya, jadi sangat banyak sekali. Nah, nanti silakan itu kalau tertarik. Keperawatan sebenarnya IFLS juga banyak sekali Bu, karena banyak data apa ya istilahnya, yang data kesehatan itu banyak gitu ya, data vaskes juga banyak gitu. Terima kasih Pak Bina informasinya Pak. Juga global school based ini student health ini dari WHO, ini datanya juga terbuka gitu ya, kita bisa langsung unduh gitu ya. Ya bisa, itu sangat bagus sekali kalau untuk nanti kita melakukan penelitian untuk publikasi gitu ya, karena ini masih sangat sedikit sekali ya menurut saya publikasi di menggunakan data-data ini yang konteksnya psikologi dan secara umum itu masih kurang sekali ya. IFLS apalagi ya, dari yang pernah kita review itu sekitar 90 publikasi itu yang dari Indonesia itu baru sepertiganya gitu ya, 30-an aja gitu yang orang Indonesia itu, maksudnya yang menggunakan data ini. Sementara peneliti di luar itu banyak sekali yang menggunakan data ini gitu. Yang sering saya sampaikan, mungkin ini yang ikut IFLS sudah sering dengar ya, Kitaison itu ada peneliti Korea itu yang seluruh publikasinya itu dari data IFLS gitu ya. Seluruh publikasi dia ada berapa puluh itu dari data IFLS, padahal dia orang Korea gitu. Gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, potensi publikasinya masih sangat tinggi gitu ya kalau kita mau menggunakan regression discontinuity design gitu ya. Nah, jadi mungkin juga jadinya kok agak kontradiktif ya, kita belajar metode survei itu, tapi terus saya anjurkan untuk juga menggunakan data sekunder, yang berarti kita tidak perlu melakukan survei lagi nih gitu ya. Jadi yang kita ambil aja data yang ada dulu, terus kita analisis gitu. Nah, itu salah satu pilihan saja. Mungkin juga untuk mahasiswa yang tesis ya, yang disertasi ya, mungkin bisa juga untuk tambahan publikasinya gitu ya, ngambil variabel-variabel yang relevan ya dengan penelitiannya ya, kemudian dipublish secara independen gitu ya. Karena kan sekarang di S3 terutama, yaitu syarat kelulusan kan sudah harus ada publikasi itu tadi ya. Nah, ini salah satu contoh studi dengan regression discontinuity design gitu ya. Ini dari Clemens dan Tiongson. Ini meneliti tentang jadi partisipan ini surveinya itu ada di Filipina gitu ya. Jadi banyak keinginan untuk migrasi gitu ya. Jadi ini kita lihat di sini yang hasil utamanya itu regression discontinuity terlihat di yang kiri atas ini gitu ya. Jadi di sini ada aturan bahwa
untuk bisa bekerja di Korea. Jadi itu 16 negara Asia itu mereka itu harus punya skor bahasa Korea gitu ya, pada level tertentu gitu ya. Nah, skor bahasa Koreanya inilah yang di sini digunakan sebagai cut off-nya gitu ya. Assign variabelnya itu jadinya adalah skor bahasa Korea itu tadi. Kalau skor bahasa Koreanya itu lebih tinggi dari cut off-nya, dia itu bisa migran gitu ya, bisa pergi ke Korea gitu ya, menjadi bekerja di sana gitu ya. Nah, kita lihat di sini di di tingkat pekerjaan itu tidak ada perbedaan ya. Adanya discontinuity di migrasi saja, applicant deployed ini ya. Kalau dia punya skor bahasa Korea namanya Korean Language Test ya, kayak KLT ya, itu dia skornya di atas cut off-nya atau dia bisa deployed gitu ya, dia bisa pergi ke Korea untuk bekerja gitu ya. Nah, sementara tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan, garis regresinya tidak continue, tidak discontinued ya, kalau dia terkait tingkat pendidikannya gitu ya. Terkait tingkat pendidikannya nggak ada efek ya. Terkait pekerjaan, status pekerjaan, apakah dia bekerja atau tidak ada perbedaan. Juga terkait mengisi atau tidak mengisi surveinya itu tidak ada perbedaan gitu di sini. Jadi terlihat yang ada perbedaan adalah pada kelompok yang bahasa Koreanya tinggi ya, KLT-nya Korean Language Test-nya tinggi, dia ada gap ya dari garis regresinya gitu ya. Segini. Nah, ini untuk lebih lengkapnya ini silakan ini sudah saya upload ya di Google Classroom ya. Itu. Nah, selanjutnya ini ada studi yang basisnya dari dari Kenya kalau ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga melihat websitenya World Bank ya. World Bank itu banyak penelitiannya itu menggunakan regression discontinuity ya. Termasuk ini salah satunya yang ada dua ini nanti dari Kenya. Ini yang salah satu yang dari mendapat pendanaan dari World Bank. Nah, di sini kita lihat kalau di Kenya ya, itu ada yang namanya KCPE itu Kenya Certificate of Primary Education. Jadi ada semacam skor gitu ya, skor setelah dia lulus primary, setelah lulus sekolah dasar gitu ya, seperti UN gitu ya, mungkin ya, seperti UN gitu. Nah, di situ ada skornya 0 sampai 500 gitu. Nah, pada level tertentu gitu, kalau skornya KCPE ini tinggi, dia bisa masuk ke sekolah nasional, sekolah negeri gitu ya. Nah, yang dijadikan cut off di sini adalah nilai UN-nya itu tadi, KCPE itu tadi, KCPE dari UN dari SD itu untuk memprediksi apakah dia bisa lulus SMA atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat di sini efeknya yang di atas cut off, yang nilai UN-nya di atas cut off syarat masuk SMA loh,
syarat masuk SMA negeri, mohon maaf, itu dia probabilitas untuk lulus SMA itu lebih tinggi gitu ya, dibanding yang tidak skor UN-nya itu di bawah standar untuk masuk SMA negeri gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi pendapatnya si Evans ya, bahwa secara visual itu sangat menarik gitu ya. Nah, saya juga melihat seperti ini sangat menarik gitu ya, ada gap-nya terlihat gitu ya, daripada hanya sekedar rata saja gitu ya. Itu. Nah, oke, selanjutnya adalah, nah ini basisnya DK-nya juga ini, tapi dari Ozir ya, dari Ozir itu ini prinsipnya sama, menggunakan skor UN tadi gitu ya. Yang menarik adalah di sini yang bagian nih, sini saya bacakan ya, di sini ada completing secondary school ya, completing secondary school ya, mohon maaf ini miring ya Bapak Ibu tulisannya ya. Probability of completing secondary school ya. Sini yang selanjutnya combine cognitive score ya, kemudian probability of self-employed ya, dan probability of pregnancy by age 18 ya. Jadi kehamilan pada probabilitas hamil pada usia 18 tahun gitu ya. Nah, yang disoroti dari hasilnya ini adalah ini, yang kemungkinan dia, jadi yang skor UN-nya itu di atas threshold untuk masuk sekolah negeri, ya, dia punya probabilitas yang lebih rendah untuk bisa hamil di usia 18 tahun. Unwanted pregnancy-nya itu lebih rendah gitu ya, dibanding yang dia skor UN-nya itu di bawah batas untuk masuk sekolah negeri gitu. Jadi skor UN-nya di sana itu mirip skor TOEFL gitu ya. Jadi skornya itu 0 sampai 500 gitu. Nah, itu dia tergantung di daerah mana gitu ya dia tinggal, itu ada beragam batasan untuk bisa masuk ke sekolah negeri gitu ya. Ada yang sekitar 400-an ya untuk bisa masuk ke sekolah negeri itu. Nah, probability of self-employed ini juga ada perbedaan, tapi ini saya lupa ya, ini signifikan atau tidak ya. Itu. Nah, kalau ini mirip yang tadi yang sebelumnya ya. Probability of completing secondary school. Jadi yang skor UN yang di bawah batas itu apakah dia bisa masuk skor UN yang di bawah batas masuk sekolah menengah atas negeri itu probabilitasnya lebih rendah gitu ya, dibanding yang skor UN-nya tinggi gitu untuk lulus SMA gitu. Nah, selanjutnya adalah MLDA ya, MLDA and Public Health. MLDA itu apa? Ada yang tahu ini, Mbak siapa ya? Mbak Naomi ini yang tahu ini. Mbak Naomi, MLDA apa, Mbak? Mbak Naomi ada nggak ya? Waduh. Oh. Minimum legal drinking age ya, MLDA ya. Oh, oke. Ya. Ini Mbak Naomi ini risetnya tentang traffic psychology gitu ya. Jadi ini salah satu masuk kriteria literatur traffic psychology ya, walaupun nggak spesifik gitu ya. Secara umum ini Carpenter dan Dobkin ini terkait
penelitiannya itu terkait usia minimum untuk minum alkohol gitu ya. Nah, MLDA itu kalau di Amerika itu kalau tidak salah itu 21 tahun ya, itu dinilai cukup tinggi ya. Nah, ini Carpenter dan Dobkin ini dalam pendahuluannya itu memperlihatkan kondisi di mana ada tuntutan untuk menurunkan nih tingkat batasan usia 21 tahun itu gitu ya. Kalau kita lihat di Kanada itu lebih rendah ya 18 tahun, di Jerman tuh 16 tahun ya bahkan ya. Di Indonesia itu 21 tahun ya, saya cek ya kemarin ya. Di Indonesia itu batas minum alkohol itu 21 tahun. Itu nah ini di sini bisa dilihat itu maksudnya si Carpenter dan Dobkin ini ingin menunjukkan bahwa ini loh ada perbedaan tingkat kematian gitu ya yang terkait dengan batasan usia boleh minum alkohol gitu. Jadi kalau kita lihat di sini garis regresinya itu discontinuity-nya itu terlihat pada usia 21 tahun yang merupakan cut off-nya gitu ya. Nah, di sini terlihat kecelakaan ya, yang kematian akibat kecelakaan itu ada perbedaan signifikan di sini ketika dia usia 21 tahun. Nah, ini diatribusikan disebabkan oleh adanya kebebasan untuk akses alkohol di usia itu gitu ya. Nah, jadi ini kebanyakan ini meninggalnya itu karena tewasnya itu karena dia konsumsi alkohol ketika berkendara gitu ya. Nah, sementara yang kematian terkait penyebab internal ya itu tidak signifikan gitu ya. Ini tidak signifikan. Nah, sementara yang suicide ini signifikan gitu ya. Tapi suicide ini juga dia terkait dengan menurut Carpenter dan Dobkin ya itu terkait sama adanya konsumsi alkohol di sini gitu. Nah, ini saya coba saya buka KPN saya ya. Nah, ada peningkatan 8,7% ya pada overall mortality ya ketika usia 21 tahun ya. Yang merupakan tambahan 8,06 ya per 100.000 person ya. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke how to RDD SPSS ya. Ini gimana Mbak Nana ini? Ya Pak. Saya sampaikan dulu, nanti ini saya sampaikan PPT-nya baru kalau ada waktu kita praktek gitu aja ya. Gitu aja Pak, biar ya. Prakteknya di belakang ya Pak ya. Oke. Ya, baik Pak. Nah, ini cara melaksanakan dengan SPSS itu sangat simpel sekali gitu ya. Jadi kita buat scatter plot gitu ya. Yang pertama ya, yang di data itu sudah ada di Google Classroom ya. Ini dari Profesor Calvus ya. SPSS data page ini regression discontinuity.saf ya. Di situ ada 3 variabel, nanti kita harus membuat 1 variabel, tapi di situ yang saya upload sudah ada 4 variabel, sudah ada tambahan variabelnya. Nah, kita tinggal membuat grabs ya, kemudian open legacy dialog, scatter dot ya, simple scatter ya, nanti dimasukkan yang y-axis-nya itu post, x-nya itu pre, nah set markers by group. Nah, ini grupnya itu adalah informasi terkait
cut off gitu. Ini dummy variabel yang di bawah cut off itu 0, di atas cut off itu 1 gitu. Nah, ini sumbernya Wunsch ya. Wunsch itu basisnya dari Trochim. Itu nanti hasilnya seperti ini gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, tinggal nanti kita tambah ya garis regresinya ya, kita charge editor itu kita buat, kita tambahkan. Untuk akses charge editor itu kita double klik nanti di output SPSS, double klik gitu akan muncul settingannya. Tinggal kita masukkan fit lines at subgroups gitu. Jadi menambahkan garis regresi pada subgroups gitu ya. Nah, di sini subgroupnya itu adalah grup kontrol yang warnanya biru, lingkaran biru, grup treatmentnya yang warnanya hijau gitu ya. Gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Oh ya, saya lupa ya. Tadi kemudian kita tambahkan reference line-nya ya pada sumbu X ya. Jadi reference line-nya ini ya, yang jadi cut off kita gitu ya. Nah, tambahkan ini. Nah, di sini terlihat ada dua garis regresi ya. Ini yang hijau yang grup treatment ya, yang biru yang grup kontrol gitu. Nah, kita nanti tertarik pada jaraknya ini gitu ya, jarak interceptnya ini. Nah, seberapa besar ini ya tinggal kita kurangi aja, yang ini 11,27 dikurangi 7,9 ya, sekitar 3, berapa nih? 3,3 lah ya, 3,3 gitu ya. 3,3. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Kalau ini kita tutup gitu ya. Salah satunya kita tutup bagiannya gitu. Fit lines and subgroups yang tadi udah ya. Nah, kemudian tadi itu secara graph-nya gitu ya. Nah, sekarang secara apa? Tadi yang kita lakukan tadi bisa kita lakukan dengan dengan perintah ini ya di SPSS syntax ya. Jadi kalau dalam SPSS itu kita, Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak ya yang menggunakan sintaks ya. Jadi sintaks itu yang sintaks ya, perintah analisis ya, atau perintah-perintah yang dalam SPSS yang tidak menggunakan mouse click ya, tapi menggunakan perintah langsung atau sintaks gitu ya. Jadi ini kita ketikkan, nanti ini sudah ada filenya juga, ini ada di RDD yang filenya SPS ya, .sps gitu ya. Nah, nanti ini kita run ini ya, setelah ini kita membuat variabel interact ya, compute interact, ini grup kali pre gitu ya. Kita kalikan itu nanti muncul variabel baru. Nah, di sini tinggal kita run perintah regresi ini gitu. Oh ya, execute. Nah, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi di sini model 1 ini adalah korelasi antara pretest dan posttest tanpa grup gitu ya, tanpa grup. Nah, yang kita tertarik adalah di model 2 setelah kita tambahkan pre-interact sama grup gitu ya. Nah, di sini hasilnya signifikan gitu ya. Nah, signifikan ini artinya apa? Jadi hipotesisnya di sini adalah bahwa hipotesis nolnya dua garis regresi tadi ya, mempunyai intercept ya. Intercept itu
intercept itu perpotongan dengan sumbu X yang antara dua garis regresi itu sama gitu ya, hipotesis nolnya ya. Dan slope-nya kemiringannya juga sama gitu. Tapi di sini terlihat di sini F change-nya signifikan, berarti ini ternyata nggak sama, berbeda gitu antara subgroup itu gitu. Itu. Nah, kemudian di sini kita lihat grup itu di sini uji intercept ya, interceptnya dengan antara jaraknya tadi, ya, jarak antara dua garis regresi tadi. Nah, sementara interact itu uji slope-nya gitu, kemiringannya gitu. Nah, di sini terlihat yang grupnya itu yang signifikan, yang uji intercept-nya itu yang signifikan. Nah, ini kita kan bisa lihat di slide yang sebelumnya tadi, slide berapa tadi ya? Nah, di sini kan di yang signifikan yang uji intercept ini ya, ini yang di bawah 0,05 dengan beta sebesar 3,36 ya, 3,36 ini yang tadi jaraknya itu loh, jarak antara garis regresi yang berpotongan dengan sumbu X tadi ya. 3,36 ya tadi. 3,3. Nah, tadi 3,36 itu adalah jarak ini gitu. Jarak ini signifikan ya. 3,36. Oh iya, pas ya. 11,27 dikurangi 7,9 ya. 0,3. Sementara slope-nya ya, kemiringannya itu enggak signifikan, kemiringannya itu sama gitu ya. Jadi paralel gitu ya. Dia paralel gini, paralel. Gitu. Itu uji intercept, uji slopes ya. Nah, kalau mau pakai R itu banyak ya, bisa pakai RDD, bisa pakai RD Robust ya, RDD Tools ya, ini package-nya ya, library-nya ya. Nanti bisa tutorialnya ada di RPubs ini bisa ya, atau ke masing-masing library ini gitu ya. Nah, begitu Mbak Nana, matur nuwun sangat Bapak Ibu sekalian. Monggo jika ada pertanyaan